Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because even Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done right now. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Something because of what the Lord has done for us. Oh, and now mari yang lemah engkau berkata, aku kuat malam hari ini. I am strong. Let the poor say, I am free because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saudara, ini bukan tentang saya, tetapi sebuah pesan yang Tuhan taruh dan saya merasa sakit bersalin 2 tahun, saya nggak tahu berapa lama. Dan saya tahu saya bukan sekedar menjadi pencetus. Ketika saya membacanya, merenungkannya, saya menjadi salah satu objek atau person yang akan lumat, dipanggil lumat di sana. Jadi ada 2, kalau engkau batu, kalau engkau jatuh akan remuk, tapi kalau engkau dijatuhi engkau akan hancur. Milih remuk atau hancur? Ya, remuk ya. Anda menjatuhkan diri. Jangan dijatuhi Tuhan, artinya Anda dihakimi. Nah, apa yang dia bawa? Sebuah paradigma baru. Sebuah paradigma akan melahirkan sebuah terobosan. Ingat baling-baling sama jet? Ingat antara bom TNT sama bom nuklir? Bagaimana teknologi nirkabel?
Jadi manusia menemukan terobosan ketika dia menemukan paradigma baru. Yang kedua, paradigma baru itu dibutuhkan karena untuk solve sebuah problem yang unsolved. Kalau dunia ini masih dalam berkutat zaman batu atau zaman pertanian, maka 7 miliar manusia ini akan kelaparan. Anda nggak dapat telur ayam. Soalnya telur kampung nggak mencukupi. Nangkap saudara. Jumlahnya nggak mencukupi. Think about it. Jadi sebuah paradigma baru dibutuhkan untuk solve the problem. Nah, apa yang dibawa Yesus? From regulation to relation. That bringing life. Dari sebuah peraturan kepada sebuah hubungan. Karena manusia pertama, dia kehilangan kehidupan. Dia kehilangan hubungan yang membawa kehidupan. Bukan kehilangan peraturan. Jadi dia membawa kepada satu pola yang sebenarnya akarnya ke sana. Nah, from something. Jadi kebenaran itu bukan lagi something tetapi someone. Yang di dalamnya ada hidup. Dan saya dapat satu kata yang nanti akan saya sampaikan. Sudah saya sampaikan di Makassar. Akan saya sampaikan di Jakarta. From morality to identity. Identitas ini sangat-sangat mendasar. Dan kepada sebuah peraturan keagamaan kepada kerajaan. Jadi sebuah paradigma kerajaan ini membawa sebuah terobosan, membawa sebuah kunci untuk menyelesaikan problem, tetapi juga membawa sebuah konsekuensi. This is a kingdom paradigm restoration. It's not new doctrine, but paradigm. A kingdom. So what is a kingdom? Dimulai dari satu kata kunci mengejutkan saya ketika saya memulai nulis buku ini. Sorga itu tempat indah atau kerajaan. Kita semua langsung bayangannya dari kecil sekolah minggu tempat indah. Yes it is. Nggak salah loh ya. Tapi di esensi itu bukan tempat indah. Itu kingdom. Nabi-nabi yang melihat langsung. Mereka nggak ada nuansa indah. Sesuatu yang mensyok hati mereka. Misalnya Daniel melihat penglihatan. Dan semua tentang kingdom. Kerajaan lawan kerajaan. Tanamkan dalam-dalam. Kita nggak ketemu tempat indah. Kita ketemu kerajaan. Nah ini membawa sebuah dampak yang besar sekali. Saya ngomong ini bukan nuding dan saya sumbernya, saya ngomong. No. Anda dan saya itu sama. Saya juga murid. Apa yang dilihat Daniel? Yang lanjut usia. Duduk kursinya seperti nyala api. Someone, a person. Api semua. Beribu-ribu orang apa? Melayani dan stand. Pasukan. Kalau saya tafsirkan, melayani berarti imam. Berdiri siapa? Army. Jadi imam dan pasukan. Imam raja. This a kingdom. Ini bukan tempat Walt Disney-nya anak-anak gitu ya. Wah lucu. Api. Si El sama si Timmy senang sekali gitu ya. Yes it is. Mungkin ada playground-nya. I don't know. But the essence is not playground. This a kingdom. Dan Anda harus belajar. Bagaimana mulai sekarang. Bagaimana ketemu raja dan tinggal di kerajaan. Karena nggak match dengan budak. Anda harus mengalami transformasi menjadi anak-anak kerajaan. Lalu hal yang membuat satu paradigma yang kita perlu sadari. Kerajaan itu bukan sekedar sebuah belief system sorga di atas. Tetapi dia mulai terhubung dengan umatnya yang ada di bumi. Melalui sebuah hubungan spirit. Kalau bahasa fisikanya kuantum. Energi. Frekuensi. Di hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya Yesus berkata,
Kerajaan surga bukan soal di sana atau di sini. But the kingdom of God is within you. Terjemahnya LAI di antara kamu, keliru. Di dalam kamu. Itu bukan fisik tapi spiritual reality. Yang akan menelan, memberikan satu dampak, membuat hidup fisikmu, realita fisikmu itu berubah. Atau digerakkan oleh realita itu. Jadi apa konsekuensinya? Apa yang kita pahami itu akan menentukan perilaku kita. Ketika kita memahami surga sebagai tempat yang indah dan penuh kebahagiaan kekal, maka perjalanan iman adalah di seberang sana air mata akan lenyap. Yes, saya nggak ingin terjebak, itu salah. Itu nggak salah. Itu benar. Kita menemukan istirahat dalam perjuangan kita. Tapi kata istirahat bukan pensiun, bukan berhenti. Nah ini kan pikiran bumi. Tidak ada beban, bukan berarti tidak ada susah, bukan berarti nganggur. Orang nganggur itu malah susah loh ya. Jadi kita nih pikirannya kok sing seneng itu ra kerja mangan turu gitu. Kok seneng men lo mangan turu gitu. Kok seneng men prei gitu loh. Saya bingung lihat orang seneng prei gitu. Heran saya. Prei itu sengsara loh. Loh betul nggak? Katakan kanan kiri aja seneng prei. Namun ketika kita memahami surga itu kerajaan. Nah ini yang pertama. Judul khotbah saya itu Walking as a Son of Kingdom. The first is identity. You will live in new identity. Masukkan dalam-dalam. Kau akan menemukan identitas sebagai anak kerajaan. Ini peperangan kita pertama. Karena kenyataan nggak sama. Nggak langsung sama. Lingkungan ngomong modelmu ngono kok. Loh ya toh? Makanya Tuhan tuh suka ganti nama. Simon jadi Petrus. Made jadi apa saya nggak tahu. Perlu dapat nama baru. Saya dapat nama baru namanya Joshua. Sebagai anak kerajaan, yang kedua konsekuensinya responsibility. Sebagai putra-putra kerajaan yang di bumi, yang disampaikan menjalankan pemerintahan keimaman sekaligus pewaris. Yang ketiga adalah destiny. Identity, responsibility, destiny. Problem kita nih lack of teaching. Tentang kita gimana menghayati identitas kita. Gini loh. Karena identitas itu mengandung positif dan not positif negatif. Mengandung sebuah berkat tapi konsekuensi. Misalnya Putri Masako dinikahi pangeran. Seneng enggak? Seneng orang. Tapi orang jadi permaisuri, jadi putri di istana. Buktinya dia stres ya. Saudara, tinggal di istana sebagai putri pangeran. Itu wis enak wong ikan koyinya aja ratusan juta. Sopo gak gelem. Loh, orang itu seneng aja. Cuma ngelihat oh ya enak. Oh jadi presiden enak. Oh gak bisa turu ya. Tapi orang yang sudah sampai sana diangkat Tuhan ke sana juga diberi kekuatan. Gitu loh. Nah, problem kita ini nggak pernah diajar, ditekankan identitas kita yang sekaligus tanggung jawab kita. Misalnya Anda itu anaknya Pangeran Charles atau Pangeran William. Anda nggak sekedar ngomong Inggris yang slang-slang itu ya. Anda harus ngomong Inggris yang kromo bahasanya, bahasa kerajaan itu. Lu kayak begitu. Akan ditegur sama gurunya kalau dia ngomong yang slang-slang itu. Sejak kecil dia dididik. Seorang pangeran yang gak mau dididik. Atau seorang putri. Itu shameful. Anggap sudah.
Yang diajari dia nggak mau ngambek apa. Shameful. Lebih baik dia jadi anak jalanan aja. Kan begitu. Jadi konsekuensi dan apa blessing itu dua hal yang seperti balak-balik. Behave, stand before. Jadi saya bahasakan ya. Problem kita banyak waktu mengajar jemaat masuk surga. Tapi kita jarang mengajar bagaimana mereka hidup dalam kerajaan, berperilaku dan berdiri di hadapan raja sebagai anak-anak atau putra-putra kerajaan. Yang pertama identitas. Banyak ayat tapi saya ngambil. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anaknya Babe. Sampai diulangi, dan memang kita adalah anaknya Babe. Tapi dunia belum mengenal kita, dunia tidak mengenal dia. Dan memang kita memang anaknya Babe, tapi belum nyata. Karena belum dewasa, belum akil balik. Kenapa banyak orang 10 tahun kok nggak akil balik? Nggak mau dididik. Nggak mau dilatih. Gitu loh. Maunya jadi orang biasa. That's the point. Kenapa identitas ini perlu? Karena identitas itu akan menunjukkan apa, memberi pengaruh, dampak. Lihat, ini yang namanya black hole sama apa? Matahari. Kalau black hole apa? Nyedot. Itu kalau di Alkitab lintah. Ya toh? Perilaku kita itu akan ditentukan oleh identitas. Atau seperti mata air atau matahari. Jadi kalau orang bilang pelit itu moralitas. No, identitas. Kenapa dia pelit? Ya karena dia menempatkan aku melarat kok. Orang di duit. Beda dengan menghemat loh ya. Ini lintah sama satunya, sungai tidak minum airnya sendiri. Ya toh? Ini dari Paus Francis. Pohon tidak makan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Jadi tidak seorang pun dipanggil untuk hidup buat dirinya sendiri. Kenapa identitas ini? Anda akan mengalami seperti banyak keadaan karena identitas kita. Karena aura yang kita buat. Kenapa sampah didatangi lalat? Kenapa bunga dia datangi apa? Karena baunya beda. Sebagian orang nasib jelek itu terus jalan. Bisa karena kutuk. Tapi kutuk itu bisa masuk karena di dalam hati dan pikirannya yang belum dicabut. Usir itu. Mulai tolak dengan perkataan. Enggak langsung, tapi terus perkatakan. Anak yang bungsu enggak ngalami cuma pelanggaran. Dia ngalami kerusakan. Bau babi. Najis. Pikiran negatif, hati negatif. Itu melahirkan aura yang negatif. Betul nggak? Tapi kan perangnya gimana keadaan negatif kok hati nggak negatif. Ini kan problemnya. Ya itulah peperangan kita. Maka kita harus punya connect dengan yang di luar realita ini. Itulah kerajaan surga. Itulah dikatakan damai sejahtera kuberikan melampaui akal. Begitu loh. Dosa itu merusak. Lihatin. Pemeran Home Alone yang ini waktu dia dewasa. Kena narkoba hancur. Negara Jepang sama mana ini? Anggap aja siapa. Saya nggak sebutin loh. Ini kalau dipindahkan asetnya ini kaya, ini miskin 50 tahun kemudian. Kalau nilai value budayanya podo, itu balik miskin, satu yang balik kaya. Coba bayangkan. Identitas ini sangat mendasar. Ayo fokus gimana pikiranmu itu diperbarui, makmur, hatimu itu bersih dan makmur. Nanti hidup kita akan memberikan dampak seperti itu. Amin. Makanya statement pertama Tuhan apa? Pemulihan.
pemulihan, kebutuhan, kesembuhan, kelepasan. Tapi pertolongan kebutuhan tidak menjawab persoalan selama orang itu jiwanya nggak dipulihkan. Tetapi tetap itu bagian dari ekspresi dari love of God. Jadi misalnya si anak bungsu itu sudah ditolong kumat lagi, ya enggak tahu ya jadinya kayak apa, minggat lagi gitu ya. Bapak nyediain kebutuhan, kesembuhan, kelepasan. Untuk kita masuk yang kedua. Kita anak babi, masukkan babi kita ini raja. Jadi kita anak kerajaan. Tapi otomatis dibalik, oh aku anak raja sekolah minggu ya toh. Good. Tapi harus disambung tanggung jawab, konsekuensinya juga besar. Karena kita anak kerajaan. Ketika hakikat surga bukan tempat indah, kerajaan, dan kita memahami identitas sebagai putra kerajaan, maka kita akan memahami kita tidak dipanggil hanya untuk selamat. Kita nggak hanya dipanggil nanti mati masuk surga. Saya sekali lagi tidak ingin mengecilkan karena saya terus minta Tuhan biarlah aku boleh tempat, boleh ini. Tetapi fokus tugas kita adalah gimana menghadirkan surga di bumi. Karena kita tidak bisa memasukkan diri kita ke surga. Nggak ada orang mati, aku tak lunga surga. Pasti dijemput malaikat, dibawa sama malaikat atau Tuhan Yesus sendiri. Baru dia bisa masuk surga. Amin. Kalau enggak bisa. Kena sedot dia, kuasa maut. Mati binasa di sana. Kita ini dipanggil untuk memerintah. Sebagai raja, menyembah, melayani dia sebagai imam, dan mewarisi kerajaannya. Ya sudah itu. Makanya antara kasihnya dan tujuannya nggak boleh dipisahkan. Anda dan saya nggak bisa kenal dia. Kita akan miss sama kerajaannya kalau kita nggak pernah bicara tujuannya. Kita hanya bicara api, ditolong. Tuhan terima kasih. Ya itu iya. Kata-kata saya ini jangan menjebak Anda. Oh anti pertolongan, anti kaya. No. Tapi ini harus disatukan. Begini, Tuhan terima kasih engkau nolong aku. Kenapa engkau nolong aku? Apa maksudnya? Sama seperti 10 orang kusta. Yang satu happy yeye, 9. Yang satu Tuhan aku datang. Engkau sudah sembuhkan aku. Aku mau ikut engkau. Amin. 40 tahun aku jemu sama angkatan ini. Mereka gak kenal jalan. Mereka ditolong. Mereka alami mujizat. Jadi antara dikasih Bapa dan berkenan sama Bapa. Itu dua hal yang berbeda. Ketika Yesus dibaptis, Bapak ngomong apa? Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya hatiku berkenan. Jadi Yesus tuh bukan cuma dikasih dan berkenan. Tuhan, semua anak Bapak disayang Tuhan, dikasih Tuhan. Katakan amin. Tapi catat, tidak semua anak Tuhan itu berkenan. Tuhan sendiri ngomong. Allah tidak berkenan kepada sebagian besar mereka. Nah, banyak orang menyatukan loh. Oh, tidak berkenan, jadi Allahnya mengamuk, pembenci. No, Tuhan Yahweh tidak pernah berhenti menyayangi kita. Saya selalu katakan, perjalanan iman saya yang saya andalkan kasihnya Tuhan sama saya, bukan saya kasih saya sama Tuhan. Tapi yang saya kejar, yang saya usahakan adalah perkenanan Tuhan. Inilah excellent spirit. Excellent spirit itu bukan sehebat apa kita, tapi sebuah keutuhan identitas diri yang membuat engkau itu melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Dengan totalitas. Bukan ecek-ecek gitu loh. Sablase gitu. Disitulah muncul kata apa? Profesional. Lengkap. Dan itu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Melangkah dalam totalitas. Lumat. Karena melihat tujuan. Karena diproses. Dan tujuan dalam kita bergerak, salah satu adalah yang kita perlu terus jaga adalah sikap. Sebentar, identitas. Siapa yang kuat identitasnya? Yusuf. Yesus. Yesus itu tahu persis.
Paulus. Mereka semua orang-orang yang kuat secara identitas. Siapa yang sikapnya excellent? Yusuf. Dikatakan, adapun Yusuf manis sikapnya, elok parasnya. Now Joseph was handsome in form and appearance. Cara dia presentasi, cara dia bicara, luar biasa. Respon ini loh penting sekali. Salah satu, kita cabut terus mental budak. Mental budak itu Pak, korban. Oh bukan saya, gara-gara itu, salah itu. Dia nggak pernah ngambil tanggung jawab. Itu budak. Keluar dari mental budak. Kita ini anak kerajaan. Anaknya Bapak. Kita sudah disayang sama Bapak. Amin. Kita harus yakin. Jadi 85 kesuksesan dipengaruhi apa? Sikap. Ini penelitian Harvard. Jadi punya tujuan, punya identitas, lalu responsibility punya tujuan. Diwujudkan dalam sikap dan gaya hidup. Gaya hidup itu gaya bicara, gaya hidup prajurit, atlet, petani. Ini satu topik sendiri. That's a lifestyle. Olahraga itu latihan terus. Achievement, accomplishment. Kalau petani apa? Compassion, giving, nabur. Kalau prajurit apa? Kesetiaan, worship. Ayo kita belajar. Saya masih jauh dah. Saya belajar jadi anak kerajaan. Jangan jadi budak. Jangan punya mental budak. Lepas. Minta ampun Tuhan, cabut itu mental budak, pikiran budak. Makanya belajar firman. The way of warrior, the way of worshiper. Lihat itu Yesus. Dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan dia tahu di Yerusalem dia mati. The way of warrior. Lihat Paulus, muridnya. Sama. Aku tahu penjara sengsara. Tapi dia bagaimana menyelesaikan tugas. Itu konsekuensi anak kerajaan. Bayangkan Anda seorang prajurit Amerika. Tiba-tiba Anda ditugaskan di Iran, gimana perasaan? Bisa milih nggak? Nggak bisa. Betul nggak? This warrior. Tuhan tuh nggak tiba-tiba, sedikit demi sedikit dia melatih. Makanya ada Yesus setia itu, refrennya. Berkali-kali kau menolong. Nah ini positifnya. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Jangan menyerah. Kuatkan. Iman 3 ya. Lahir dari pendengaran firman. Lahir dari melihat mujizat. Tapi yang ketiga lahir dari cinta. Iman yang lahir oleh kasih. Ketika engkau percaya hatinya, engkau percaya cintanya, maka akan menemukan kekuatan untuk berjuang. This a responsibility. Yang terakhir apa? Destiny. Kamu yang bersama aku. Kamu yang berdalam penderitaan sama aku. Aku yang menentukan kerajaan bagimu. Kamu akan makan minum semeja sama aku. That's our destiny. Amin. Dia ngomong sama Marta. Seorang yang percaya sama aku. Akulah kebangkitan. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. That's our destiny. Tidak masuk kuburan jadi abu. Kita akan bersama-sama Kristus. Pikirkan itu. Dan itu bukan barang murah. Makanya kejar bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Anda dan saya nggak dituntut jadi hebat, melebihi kapasitas kita. Tetapi kita dipanggil melakukan yang terbaik. Kingdom membawa kita menemukan identitas, sekaligus memanggil kita untuk memiliki responsibility. Dan dari situ kita terus bergerak. Karena kita tahu kita punya destiny. This kingdom. Mulai hidup sebagai anak. Punya mental kerajaan. Penyembah, pejuang, pewaris. Mau dibentuk
setia dalam tugas, nggak males, nggak pelit, nggak lari dari tanggung jawab, nggak suka nyalain orang. Kenapa kita lakukan semua? Karena kita ingin cocok dengan Bapak. Amin. Kita ingin Bapak senang dengan kita. Walaupun kita jahat pun dia tetap sayang. Tapi kalau kita hidup dalam mental budak, kita nggak mungkin berkenan sama dia. Anda nggak pernah mengalami perkenanannya. Itulah perbedaan. Masukkan dalam-dalam. Jangan takut hai kawanan kecil. Sebab Bapamu berkenan memberi kerajaan kepadamu. Siapa mau terima kerajaan? Itu harta, saudara. Harta. Ini merubah cara pandang saya. Melihat diri saya. Keadaan atau apapun. Ini akan membawa terobosan. Tentu saja konsep aja nggak cukup. Harus ada kehadiran Roh Kudus dan sebagainya. Dan ini bukan sekedar sebuah peraturan belief system. Ini sebuah spiritual reality. Oleh Roh Kudus. Anda akan mengalami energinya. Akan mengalami kuasanya, kebenarannya, dan kasih kuasa kebenaran. Dan itu mengubah hidup kita. Kemarin kita sudah belajar. Salah satu manifestasi apa? Saya petakan ya. Lunasi hutang. Kedua, memulihkan kehilangan. Ketiga, menghapuskan, memulihkan aib, trauma. Yang keempat, tentu saja membawa orang untuk menghasilkan buah. Tapi ini terakhir. Yang ketiga ini, lunasi hutang. Kehilangan. Kehilangan itu menyakitkan. Kehilangan kerjaan, kehilangan uang, kehilangan orang yang dikasih. Menyakitkan. Tuhan itu menghibur rasa kehilangan kita. Amin. Ayo kita masukkan dalam-dalam dan katakan, Tuhan berikan kerajaan kepadaku. Aku mau jadi anak kerajaan. Aku ingin menyenangkan hati Bapa. Tuhan tidak menuntut kita hebat kok. Tapi sikap kita dulu. Kemauan kita. Mari kita bangkit berdiri.